Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Soleh dan Soleha? Rasanya lama sekali usai tidak menyapa Soleh dan Soleha. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, Soleh dan Soleha, sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah akan sedikit menjelaskan hubungannya pembelajaran pada hari ini dengan ayat suci Al-Quran. Di sini Ustazah akan membacakan artinya, yaitu dalam Quran surah Qaf, yaitu ayat 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi begini teman-teman. Nah, dalam pernyataan tersebut, mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Nah, karena semua apa yang ada di dalam tubuh kita itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sirkulasi darah itu bisa mensuplai zat-zat yang bisa dicerna, misal O2 ke dalam jaringan, kemudian mengembalikan CO2 ke dalam paru-paru, serta metabolisme lainnya. Sehingga bagaimanapun darah itu bisa tersebar ke seluruh tubuh kita. Jadi Al-Quran dan hadis merupakan pegangan hidup manusia. Di dalamnya sudah banyak sekali petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam bidang medis. Nah, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita sebagaimana mestinya. Baik, kita lanjut ya dalam mengenal penyakit jantung. Apa itu penyakit jantung? Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan penyakit jantung. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, ini dia. Ustazah mengambil gambar dari germas, yaitu di sini ada penyakit jantung koroner atau yang disingkat dengan PJK. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyakit jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Jadi, kenapa kok bisa terjadi kekurangan darah? Ya, karena pembuluh darah utama yang mengalirkan atau menyuplai darah ke jantung itu mengalami kerusakan. Kenapa kok bisa rusak? Ya, terjadi penumpukan kolesterol atau plak pembuluh darah koroner sehingga akan menyempit. Nah, jadi aliran darah itu dan suplai oksigen menuju jantung pun akan terhambat dan berkurang. Seperti itu ya kronologisnya atau kenapa bisa terjadi penyakit jantung. Jadi harus diingat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke diagnosis penyakit jantung. Untuk mengetahui kira-kira apakah seseorang itu mengidap penyakit jantung atau tidak. Nah, di sini ada 6 tes yang bisa dilakukan oleh seseorang, yaitu yang pertama tes darah. Nah, teman-teman, sebelum itu bisa dibuka bukunya halaman 132 dan sampai 133. Jadi kita akan membaca secara bersama-sama ya. Jadi tes darah di situ ada 2 jenis tes darah yang umumnya dilakukan, yakni tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan elektrokardiogram. Nah, pemeriksaan ini melalui elektrokardiogram. Tetapi pemeriksaan ini belum cukup untuk menentukan apakah pasien itu mengidap penyakit jantung atau tidak. Nah, selain itu, dengan posisi tidur, pemeriksaan EKG juga dilakukan saat jantung pasien itu dipicu dengan berlari di atas treadmill seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada pemeriksaan ekokardiogram. Apa itu? Nah, jadi pemeriksaan ini sejenis dengan USG yang dilakukan atau digunakan untuk melihat struktur, ketebalan dan gerak tiap denyut jantung. Tes ini juga memeriksa tingkat kinerja jantung.
kemudian yang keempat adalah pemeriksaan X-ray. Nah, pemeriksaan X-ray ini biasanya guna melihat kondisi jantung, paru-paru, dan dinding dada secara umum seperti itu. Kemudian yang kelima adalah angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Nah, apa itu? Jadi di situ ada beberapa prosedur pemeriksaan yang dilakukan, yaitu memasukkan kateter sampai ke arteri jantung. Kemudian yang kedua, penyuntikan tinta ke dalam arteri jantung. Nah, jangan dibayangkan betapa sakitnya. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Kuncinya rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan pola makanan yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara CT dan MRI scan. Nah, jadi keenam cara pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan tenaga medis kesehatan seperti itu ya. Jadi tidak boleh sekedar asal periksa, nanti bisa salah hasilnya. Jadi teman-teman, kuncinya dari sekarang adalah menjaga pola kesehatan diri sendiri. Selanjutnya kita beralih ke gejala penyakit jantung. Jadi penyakit jantung koroner itu terbagi ke dalam dua jenis kategori. Ingat ya, yang pertama adalah angina, kemudian yang kedua adalah serangan jantung. Nah, angina ini apa teman-teman? Nah, jadi angina ini lebih dikenal dengan istilah angin duduk. Nah, angina adalah sakit dada yang timbul karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung. Nah, angina ini sendiri itu dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu angina stabil dan angina tidak stabil. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, kalau angina stabil ternyata jenis serangan angina ini terjadi ketika jantung itu dituntut untuk bekerja lebih keras, misalnya saat melakukan aktivitas berat. Nah, serangan ini itu biasanya dapat diobati dengan obat atau istirahat. Nah, kemudian kalau angina tidak stabil adalah serangan angina yang menyerang secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi penderita misalnya sedang istirahat, tiba-tiba bisa saja dia terkena angina seperti itu. Jadi jika setelah dosis obat angina kedua itu masih terasa sakit, maka bisa segera pergi ke rumah sakit terdekat. Nah, yang kedua, gejala penyakit jantung koroner selain angina yaitu yang dikatakan serangan jantung itu sendiri. Nah, serangan jantung itu terjadi sama ketika aliran darah ke jantung itu terhambat sepenuhnya. Gejalanya apa? Yaitu bermacam-macam. Ada yang merasa nyeri di bagian dada karena itu tadi akibat jantungnya kekurangan suplai oksigen atau darah. Nah, kemudian beberapa gejala serangan jantung adalah sakit pada dada yang parah, kesulitan bernafas, merasa lemas, pusing, serta panik. Nah, jadi apalagi yang misalnya dapat membahayakan, yaitu apabila keparahan sakit dada yang tidak bisa tertahankan. Jadi harus segera mendapatkan pertolongan pertama, yaitu segera dibawa ke rumah sakit. Atau jika ada tim medis di rumah, misalnya keluarganya, pamannya, kakaknya, atau ada yang tim medis itu yang lebih paham, pasti akan segera diberikan pertolongan pertama. Tetapi lebih baiknya dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, terjadi apabila ini secara mendadak biasanya bisa menyebabkan penyakit stroke. Jadi, bisa saja ingatkan sekali lagi, marilah kita menjaga kesehatan jantung kita dengan rajin berolahraga. Selanjutnya kita ke materi membuat komik dan mengenal organ peredaran darah hewan mamalia. Tetapi Ustazah tidak akan memerintahkan kalian untuk membuat komik.
Nah, kita akan lebih mengenal saja apa itu komik dan organ peredaran darah hewan pada mamalia itu yang bagaimana dan contohnya itu apa saja. Yuk kita simak kembali. Nah, baik teman-teman, tentunya kita akan mengulang kembali atau mengingat apa itu komik. Jadi komik adalah cerita bergambar. Seperti contoh di samping ini, yaitu ada tulisannya, kemudian ada tokohnya yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, itu adalah dikatakan cerita bergambar. Jadi, selain ada tulisannya yang bisa menceritakan, di situ juga ada gambar gerakan-gerakan tokoh yang menceritakan, dan itu fungsinya adalah memudahkan kita untuk memahami. Nah, bagaimana sih cara membuat komik? Jadi, ada langkah-langkahnya supaya lebih memudahkan. Ini yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, misalnya pensil, ballpoint, penghapus, atau pensil warna dan kertas, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan cerita. Nah, supaya tidak bingung, kita harus menentukan dulu nih temanya apa. Semisal harus menjaga kesehatan. Nah, bisa kita buat seperti itu pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, kita menentukan tokoh dan karakter. Misal karakter tokoh A, karakternya sebagai seorang anak yang periang. Nah, jadi bisa kita menggambarkan, ada gambarannya, oh anaknya mudah tersenyum, suka ketawa, atau bagaimana. Kan tidak mungkin kalau karakternya riang kok gambarnya murung. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk menggambar karakter-karakter dalam cerita bergambar. Kemudian yang keempat, membuat alur ceritanya. Mau bagaimana, mau dimulai dari mana, seperti itu. Jadi keempat cara ini bisa dipraktekkan apabila teman-teman ingin mencoba membuat sebuah komik yang menarik, seperti itu ya. Nah, ada juga sebuah buku pelajaran biasanya yang didesain seperti komik, tujuannya agar siswa-siswi itu tertarik untuk membaca dan tidak bosan. Nah, Ustazah yakin Soleh dan Soleha di rumah itu ada yang hobi membaca komik, bahkan banyak sekali koleksi-koleksi komiknya. Nah, tidak apa-apa, yang penting itu tetap memberikan motivasi kalian untuk membaca, seperti itu ya. Kalau sekarang belajar di rumah mungkin teman-teman masih sedikit kurang ya dalam membaca buku, seperti itu. Semoga kita bisa sekolah kembali, jadi bisa mengagendakan seminggu sekali, yaitu pada hari Rabu biasanya kita ada jadwal literasi. Baik teman-teman, kita kembali ke peredaran darah mamalia. Jadi pada subtema 1 kita telah membahas tentang peredaran darah manusia dan beberapa jenis hewan. Kali ini kita akan membahas tentang peredaran darah mamalia. Apa itu mamalia? Jadi mamalia adalah hewan yang selalu menyusui anaknya dan sebagian besar memiliki rambut-rambut di sekujur tubuhnya. Nah, pada gambar tersebut ada yang bagian A itu paru-paru, kemudian yang bagian B itu adalah jantung. Nah, jadi di situ jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 ventrikel kanan dan kiri, kemudian ada 2 atrium atau serambi, yaitu serambi kanan dan kiri. Nah, pada peredaran darah mamalia itu ada yang dikatakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah keduanya ini masing-masing memiliki perbedaan. Jadi untuk sementara ini teman-teman hanya cukup mengetahui fungsi dari jantung itu sendiri, kemudian peredaran darah mamalia itu apa, dan contohnya yaitu ada paus, banteng, tikus, tupai, monyet, kuda, sapi, keledai, unta, dan hiu. Nah, jadi fungsi dari jantung itu sangat berperan paling penting ya, karena jantung adalah satu-satunya organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan dipelajari di
bukunya sebelumnya, diingat-ingat kembali apa saja itu peredaran darah manusia. Nah, dari Ustazah ini penjelasan peredaran darah mamalia cukup sekian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk interaksi. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, teman-teman, apa itu interaksi? Dan selama ini teman-teman sudah hampir setiap hari melakukan interaksi di rumah, di sekolah, ataupun bersama tetangga-tetangga. Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apa saja contoh-contohnya? Selanjutnya kita menyimak. Sebelum kita melihat ke contoh interaksi, di sini ada syarat yang terjadi ketika terjadi interaksi. Yang pertama, ada kontak sosial, merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan hubungan dari pihak satu dengan pihak lainnya. Kontak sosial ini yaitu berupa dari percakapan, berjabat tangan, percakapan atau dengan bahasa isyarat-isyarat tertentu, misalnya seperti itu. Tetapi dalam keadaan pandemi seperti ini, tentu saja kita harus mengurangi kontak sosial atau percakapan secara langsung dengan orang lain. Tentunya kalau misalnya ingin berbicara dengan teman atau sanak saudara, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara menggunakan masker. Kemudian harus menjaga jarak kita. Kemudian untuk sekarang kita belum bisa berjabat tangan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa? Jadi komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, di sini sudah ada contoh. Contohnya adalah misal komunikasi itu kan informasi tadi ya, dari satu pihak atau ke pihak lainnya. Contohnya adalah kegiatan interaksi yang ada di sekolah seperti biasa, yaitu seorang guru memberikan informasi yaitu berupa pengetahuan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini adalah contoh interaksi yang terjadi di masyarakat. Misalnya di sini telah terjadi kontak sosial, yaitu menimbulkan hubungan pihak satu dengan pihak yang lain. Contohnya gotong royong itu juga merupakan terjadinya interaksi. Baik, karena tadi kita sudah mengetahui contoh-contoh interaksi, maka kali ini kita akan belajar apa saja faktor pendorong interaksi. Setelah itu belajar pentingnya tanggung jawab. Jadi teman-teman, di sini ada 3 faktor interaksi. Yang pertama adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Maka interaksi itu ada karena terjadi karena dari manusia itu sendiri. Yang kedua, untuk mempertahankan hidup. Kemudian yang ketiga, dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Di gambar tersebut ada interaksi sosial di bidang ekonomi. Contohnya pedagang dan pembeli, penjual atau dengan pembeli itu terjadi sebuah interaksi, yaitu antara tawar-menawar dagangan seperti sayur dan lain-lain. Yang terlihat pada gambar di samping tersebut bisa kita lihat banyak sekali interaksi-interaksi yang mendorong hal-hal itu terlaksana di lingkungan. Kemudian di sini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, serta bagaimana peran-perannya. Jadi kita harus paham hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak lahir. Contohnya, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan, hak memeluk agama, dan hak mendapatkan nilai dari guru. Itu contohnya bagi seorang siswa. Kemudian, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Jadi, kewajiban dan hak itu harus sama-sama dijalankan secara seimbang. Seperti itu ya. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas, mengikuti gotong royong, menjaga ketenangan lingkungan, menghormati dan membantu tetangga.
Nah, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu harus seiring berjalan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Contohnya, setiap warga itu mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing berdasarkan keyakinan. Dan warga yang lain itu wajib menghormati apapun agama teman kita, tetangga kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk misal ada keluarga kita yang berbeda agama. Kita harus tetap sopan, menghormati dan menghargai apapun itu keputusan mereka. Jadi teman-teman harus sudah paham apa itu hak, kewajiban, dan bagaimana kedudukannya masing-masing di lingkungan kita. Baik, selanjutnya adalah penyakit jantung dan cara mencegahnya. Mari kita simak secara bersama-sama. Kemudian penyakit jantung, tadi yang sudah pernah saya jelaskan bahwa disebabkan karena pembuluh arteri yang memasuk darah ke jantung itu mengeras atau menyempit ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian penyakit jantung itu biasanya ditandai dengan nyeri hebat di dada, yaitu sesak nafas. Kemudian irama detak jantung itu tidak normal, atau dia berdetak lebih cepat dari biasanya, seperti itu. Nah, kemudian itu ada gambar Ustazah ambil dari Kirmas. Tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung itu biasanya lokasinya adalah di belakang tulang dada, yang menjalar ke leher atau ke bahu dan lengan, kemudian dari dada menjalar ke rahang dan sebagainya. Nah, penyakit jantung ini biasanya resiko terkena penyakit stroke. Yang sudah kita ketahui, penyakit stroke itu sebagian tubuh tidak bisa digerakkan secara normal seperti orang biasanya. Jadi teman-teman, mencegah penyakit jantung dimulai dari sekarang. Marilah kita hidup rajin berolahraga, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat, kurangi minum yang bersoda seperti itu. Baik teman-teman, kita berlanjut tentang sikap tanggung jawab, karena kita tadi sudah membahas tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka tentunya akan terjadi timbal balik, yaitu dari adanya interaksi-interaksi tersebut kita akan memberikan contoh-contoh sikap tanggung jawab. Setelah itu kita akan belajar tentang amanat pantun. Amanat pada pantun itu seperti apa, dan contoh-contohnya bisa dilihat dari buku-buku teman-teman dan bisa dilengkapi. Berikut kita simak contoh salah satu pantun dan amanatnya. Nah, jadi semuanya itu sangat berkaitan ya teman-teman. Karena adanya interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, tentunya ada rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar. Nah, apa saja sih tanggung jawab, sikap-sikap yang perlu kita tanamkan? Yaitu misal sebagai siswa kita harus menjaga lingkungan tetap bersih. Contohnya kita bekerja bakti ataupun melaksanakan piket kelas, seperti itu. Kemudian kalau di masyarakat menjaga lingkungannya dengan cara bergotong royong, misalnya ada minggu bersih. Nah, jadi semua warga tentunya libur bekerja, jadi mereka bersih-bersih di lingkungan tempat tinggalnya, seperti itu. Kemudian di sini ada kewajiban selanjutnya sebagai masyarakat, kita wajib membantu fakir miskin atau korban bencana alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus peduli dengan sesama manusia atau dengan lingkungan yang misalnya tidak terlalu jauh dengan lingkungan rumah tinggal kita, ataupun kalau jauh sekarang sudah gampang ya untuk membantu, bisa salurkan melalui pos-pos yang bertugas, seperti itu. Baik, sedikit pantun dari Ustazah. Di sini contohnya adalah makan pempek di Palembang, makannya bersama teman-teman. Jika hatimu ingin tenang, patuhilah pada nasihat Tuhan. Jadi amanat pada pantun di samping adalah patuhilah nasihat Tuhan agar hidup kita selalu tenang dan jauhi larangannya dan laksanakan perintahnya. Baik, seperti itu materi hari ini. Jangan lupa diulang-ulang terus materinya dan jangan bosan belajar di rumah.
Baik, Ustaz Kiri dengan naik pesawat ke Balikpapan cukup sekian wahai teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.